Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kusina Ocahiro, NIM 19104169199, kelas A2 pagi. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen Pak Adi Murzalin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 4, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang pertama ada pendahuluan. Sejumlah besar media-media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Semua memiliki suatu tujuan, yakni untuk mencari dukungan. Demikian juga halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungan dalam perilaku. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting sebab komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja bermuatan evaluasi positif dalam atau negatif yang dipunyai oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Yang kedua ada sikap bekerja, sikap dalam bekerja. Para ahli telah menyepakati bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peran pembawa dan lingkungan. Yang keduanya mempunyai fungsi yang sama. Hal ini berarti bahwa sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Setiap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap adalah pernyataan penilaian evaluatif menyangkut benda atau orang atau kejadian. Purba 2003-2019, Purba et al. 2019, Purba 2020, Purba Nainggolan et al. 2020, Rifdal et al. 2020, Singan et al. 2020, Zaman et al. 2020. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni A. Job station, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang B. Job involvement, yakni setiap sikap menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi akibat karyawan terhadap pekerjaannya. Yang C. Organization commitment, yakni sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dalam tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Aspek-aspek sikap menurut pendapat Score and Bedkamp 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. A. Komponen kognitif merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk yakni dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Komponen efektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan, senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Komponen kognitif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni yang 1, objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanda objek. Yang kedua, mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Berintensitas atau sederajat, karena dalam
Yang ketiga, perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang mendapatkan dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang terdapat di dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Menurut Sinoman Whitehorn 2005 dalam Tahir 2014 ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadikan basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu 1. Bekerja tulus, 2. Bekerja tuntas, 3. Bekerja benar, 4. Bekerja keras, 5. Bekerja serius, 6. Bekerja kreatif, 7. Bekerja unggul, 8. Bekerja sempurna. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, terdapat disimpulkan bahwa perilaku kerja memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai suatu keberhasilan yang sesuai dengan tujuan suatu perusahaan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Kriter dan Kinche 2003, yaitu motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pimpinan. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang berbeda dengan nilai. Yang kelima, ada kepuasan. Pengertian kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaiknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lain. Faktor-faktor kepuasan kerja: kesepakatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, manajemen kerja, kondisi kerja, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, komunikasi, aspek sosial dan pekerjaan, dan fasilitas. Yang keenam, ada beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Motivasi, keterlibatan dalam pekerjaan, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, komitmen organisasi, ketidakhadiran, berhentinya karyawan, dan stres yang dirasakan. Yang ketujuh, mengukur kepuasan dalam bekerja. Kepuasan bekerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaan. Ada 2 metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu ada angka nilai global tunggal, single global rate, dan yang kedua skor penjumlahan. Sekian dari saya, terima kasih.